Assalamualaikum. Halo dulur-dulur semuanya, dimanapun Anda berada. Gimana kabar kalian? Saya harap kabar kalian selalu dalam keadaan yang baik dan sehat walafiat. Terima kasih karena telah mampir ke channel kita ini. Dan kali ini kita akan mengupas sebuah berita tentang para pendaki yang sering hilang di gunung. Ini adalah suatu cerita yang sempat viral di bulan September kemarin. Gimana viralnya? Karena ada seorang anak 14 tahun yang tiba-tiba menghilang atau kalah di Gunung Guntur di Garut. Bagaimana ceritanya? Kita langsung saja kupas habis ceritanya. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, supaya saya lebih semangat lagi dan channel ini semakin berkembang. Oke? Kita langsung ke videonya. Ini ceritanya. Suatu ketika dia bersama dengan 14 temannya termasuk Gibran, dia berencana untuk melihat sunrise dari puncak Gunung Guntur di Garut. Oke. Kita akan membahas bagaimana sih apa yang dirasakan oleh korban yang hilang dan yang berhasil ketemukan, yaitu saudara kita Muhammad Gibran. Nah, seperti apa dan apa yang dialami oleh dia, apa yang dirasakan oleh dia, kita akan langsung dibahasnya. Karena kemarin saya lihat videonya, dia mengaku apa yang dirasakan dan yang dialami ketika dia berada di dunia lain. Oke? Sejak pendakian pertama dari pos 1, mulai dari pos 1, di waktu mau berangkat, itu dia pun sudah merasa aneh. Dia merasa diikutin oleh seseorang yang tak kasat mata. Itu nggak cuma 1, 4 orang. Dari pos pertama, pos kedua, dan pos ketiga. Di pos ketiga itu dia juga merasa dan melihat keempat orang yang tak kasat mata itu tadi, yang tidak dikenal, itu tetap ngikutin dia. Dan karena sampai di pos 3 itu sudah jam 11 malam, akhirnya teman-temannya, anggotanya Gibran itu memutuskan untuk mendirikan camp, untuk camping lah, untuk mendirikan camp di pos 3 karena sudah larut malam. Jadi juga tidak baik juga untuk melanjutkan karena kondisinya sudah capek dan menunggu teman-temannya yang dari pos 2 untuk sampai di pos 3 juga. Di pos ketiga, setelah mendirikan camp dan beristirahat di sana itu jam 11 malam. Setelah itu, Gibran juga sempat untuk buang air kecil di toilet. Nah, setelah keluar dari toilet, si Gibran itu juga melihat beberapa orang yang dari pos pertama tadi mengikuti dia. Dan setelah itu, dia kembali ke camp dan lanjut tidur sambil menunggu teman-temannya untuk datang di camp ketiga. Dia lanjut tidur. Tak selang beberapa lama, dia terbangun karena merasa dibangunkan oleh teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan ke puncak. Kan dia bersama 14 temannya tadi itu berencana untuk melihat sunset, naik ke puncak untuk melihat sunrise yang dari puncak Gunung Guntur. Nah, dia tanpa perasaan curiga sedikit pun, dia langsung bangun dan bergegas untuk menuju ke puncak itu. Tetapi di sisi lain, teman-temannya yang sedang di camp itu waktu mau ke puncak dan membangunkan si Gibran ini, teman-temannya tidak menemukan Gibran. Nah, dari situlah mulai kejanggalannya. Dari segi teman-temannya, dia mencari Gibran untuk diajak ke puncak, tetapi tidak menemukan. Lalu ke-14 anggotanya ini sepakat untuk mencari Gibran di sekitarnya, tetapi tidak diketemukan. Dan selang 1 hari, akhirnya mereka laporlah ke pos 3 bahwa temannya bernama Gibran yang telah hilang. Nah, akhirnya mereka dibantu dengan anggota pos dan SARS untuk mencari posisi Gibran, tetapi tidak menemukan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari kelima. Jadi
tim SARS dan teman-temannya Gibran dibantu warga penduduk sekitar itu kurang lebih ada 100 orang untuk mencari keberadaan Gibran, tetapi tidak diketemukan. Kita lanjut ke scene yang dialami Gibran. Nah, setelah Gibran merasa menuju ke puncak bersama teman-temannya yang terdiri dari 4 orang tadi, dia merasa nggak sampai-sampai ke puncak. Menurut pengakuannya, dia sudah berada di pinggiran sungai, di pinggiran air terjun. Ketika dia melihat sungai itu, sungainya itu jernih sekali. Sungainya itu sangat jernih dan indah. Dan di situ dia merasa itu tuh sebuah kampung. Jadi dia tidak terpikir ataupun curiga sama sekali bahwa dia tersesat ataupun dia lagi kalap, ya istilahnya orang yang mendaki gunung yang hilang, dia kalap. Tetapi pada waktu dia di alam lain itu tidak pernah tidak pernah malam, karena langitnya terus cerah. Jadi langitnya seperti siang terus. Dan di situ ada banyak orang yang berlalu lalang. Menurut pengakuan Gibran, semuanya berbaju putih. Dan di sana, di alam lain itu, dia ada 4 orang. 4 orang yang dekat dengan Gibran. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, ada bapak-bapak 2, ibu 1, sama nenek-nenek. Yang paling baik itu adalah seorang nenek-nenek. Dan seorang nenek-nenek itu, karena melihat Gibran dari tadi, akhirnya dia menawarilah sebuah makanan. Dan menurut Gibran, makanan yang ditawarkan itu adalah nasi, ikan, ada roti, dan buah-buahan. Tetapi untungnya si Gibran itu ya punya punya bekal bahwa nanti kalau naik ke gunung itu tidak boleh menerima makanan dari sembarangan orang yang belum kita kenal. Nah, itu sudah terpatri nih di dalam hatinya Gibran. Dan akhirnya si Gibran menolak. Menurut Gibran, nenek itu sampai 4 kali menawarin dia untuk makan makanan itu. Tetapi 4 kali juga Gibran selalu menolak. Dan akhirnya karena menolak, akhirnya Gibran dibiarkan saja sama nenek-nenek tadi dan orang-orang yang di sana. Dan waktu di sana si Gibran itu tidak bisa banyak bicara ataupun berbicara kepada orang di sebelahnya yang lalu-lalang seperti yang menurut Gibran seperti di kampung tadi. Dia tidak bisa untuk berkomunikasi atau mencari tahu di mana dan siapa kepada orang-orang di sekitar. Dan rata-rata orang di sekitar tadi berbaju putih dan mukanya nggak kelihatan. Lebih cenderung juga mereka tidak berbicara, hanya lalu lalang saja. Dan akhirnya karena Gibran tidak menerima atau menolak makanan pemberian nenek tadi, dan dia hanya mengganjal perutnya itu dengan minum air sungai. Karena menurut Gibran tadi kan air sungainya itu sangat jernih, jadi diminum tidak akan untuk sakit perut. Kita balik scene ke dunia manusia yang asli. Menurut dunia manusia yang asli, si Gibran itu sudah hilang 6 hari lamanya. 6 hari lamanya dia menghilang. Hari pertama dia langsung hilang. Hari kedua dicari teman-temannya, dibantu tim SARS, tapi tidak ketemu. Dan ketika pas di hari ke-6-nya itu ada juru kunci itu. Si Gibran sudah diketemukan. Itu si Gibran berada di aliran sungai Curug Cikoneng. Itu air terjun Curug Cikoneng, yang menurut ceritanya, menurut sejarahnya adalah air terjun itu adalah tempat mandi para bidadari. Setelah keberadaan Gibran diketahui bahwa dia di aliran sungai Curug Cikoneng, tim SARS itu langsung menuju ke sana. Dan di sana itu sudah ada warga yang sudah menemukan Gibran yang tadi. Untuk lebih tepatnya, dia adalah juru kuncinya Gunung Guntur itu. Dan menurut pengakuan dari juru kuncinya itu, dia menemukan Gibran itu dia tapi di tebing Gunung Guntur itu, di tebing yang agak curam gitu, licin untuk naik ke atasnya.
Saat diketemukan dia dalam posisi lemas dan bingung, tapi tanpa luka sedikit pun. Nah, yang anehnya itu menurut Gibran ya, waktu sebelum diketemukan sama juru kuncinya Gunung Guntur, waktu itu dia itu sudah ngerasa bahwa cara keluar dari lembah itu, posisi dia kan berada di lembah dan di sini ada tebing, harus naik ke atas. Menurut si Gibran ini, kalau dia ingin pulang gitu, dia harus naik ke atas melewati tebing yang licin ini. Tetapi sama bapak, ada seorang bapak-bapak gitu, dia nggak boleh naik tebing itu, naik tebing situ dia nggak boleh gitu, nggak boleh mendekati tebing, apalagi sampai naik di atas, karena naik di atas itu berbahaya gitu bilangnya. Nah, karena Gibran dilarang begitu, akhirnya dia diam. Tapi suatu ketika dia mendengarkan suara azan. Gila nggak tuh? Di posisi apa ya, di dunia alam lain itu ternyata suara azan itu juga terdengar. Nah, waktu si Gibran mendengar suara azan itu, Gibran juga melihat sesosok ya, putih seperti cahaya itu, yang mengajak Gibran, mengingatkan Gibran dan mengajak dia untuk sholat. Tetapi ada beberapa bapak-bapak yang di sana, yang juga penghuni di sana, itu melarang Gibran untuk sholat. Apalagi yang pertama tadi dilarang untuk naik tebing, yang kedua dilarang untuk sholat. Tapi nggak tahu kenapa si Gibran ini dia percaya sama orang, sama apa ya, jin Islam lah enaknya, sama jin Islam yang memperingatkan dia dan mengajak dia untuk sholat. Nah, setelah itu dia dan jin yang mengingatkan Gibran untuk sholat dan mengajak sholat tadi itu naik ke tebing. Nah, dari situlah setelah terdengar suara dari atas tebing, suara azan itu, menurut Gibran dia mendengar dari atas tebing itu. Jadi dia terpaksa nih mengikuti sama jin Islam tadi yang mengajak dia sholat untuk naik ke tebing. Tapi sama bapaknya tadi yang melarang dia untuk sholat dan melarang dia naik mendekati tebing itu, si Gibran akhirnya dorong dan jatuh ke sungai, dan menurut pengakuan dia sempat pingsan di situ. Jadi di pinggiran sungainya Curug Cikoneng tadi dia sempat pingsan beberapa waktu, dan setelah sadar itu diketemukan oleh juru kuncinya tadi, diketemukan oleh warga yang tepatnya juru kunci tadi, dalam posisi dia di pinggiran sungai itu. Jadi setelah barusan didorong dia pingsan, terus ketika dia bangun dia diketemukan oleh sang juru kunci. Jadi setelah itu dia ditarik dan dipaksa sama juru kuncinya itu diajak pulang. Nah, setelah di situ barulah dia sadar dan kembali lagi ke alam manusia gitu. Selang beberapa lama, tadi kan juga tim SAR sudah dikasih tahu bahwa posisi Gibran itu sudah diketemukan. Dia berada di aliran sungai Curug Cikoneng, dan akhirnya membantu si Gibran beserta juru kuncinya untuk naik ke atas melewatin tebing yang curam tadi. Nah, jadi begitu guys ceritanya. Si Gibran setelah 6 hari itu menghilang. Ternyata dia ke alam sebelah. Dan untungnya si Gibran dikasih makanan apapun, dia tidak mau memakannya. Seandainya si Gibran mau memakannya, pasti tidak akan diketemukan. Itu bilangnya juru kuncinya. Karena untungnya si Gibran tidak mau memakan, jadi akhirnya si Gibran diketemukan. Jadi untuk teman-teman yang hobinya nanti camping, jangan sampai ya nanti kalau seandainya teman-teman atau saudara-saudara sekalian ini sampai terjadi di dalam diri kita, teman-teman semuanya, itu sampai hilang atau kalap, itu jangan sampai ya tanam di hati dan di pikiran kita. Jangan sampai kita mau memakan makanan pemberian dari alam sebelah sana, atau jangan sampailah kita makan makanan pemberian orang yang belum kita kenal, khususnya di gunung. Soalnya kalau di gunung, sekali kita makan makanan dari sana, kita tidak akan pernah bisa kembali atau tidak akan pernah bisa diketemukan. Oke? Jadi pesannya,
untuk teman-teman semua harap hati-hati ya. Untuk para pendaki jangan sampai, ingat satu pesan tadi, jangan sampai melanggar sesuatu pantangan-pantangan di sana. Dan apabila tanpa kita sadari melanggar dan kita kalap atau dibawa ke alam sebelah, jangan sekali-kali kita menerima makanan atau memakan makanan mereka. Karena apa? Kalau kita memakan makanan mereka, jadi kita akan hilang, kita akan jadi warga sana, bukan warga manusia lagi. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang para pendaki yang hilang. Sebenarnya untuk misteri ini sudah lama sih ya, berulang kali ini terjadi, tetapi hanya kali ini sih yang diketemukan. Dan dia juga kasih tahu ke kita, nge-share pengalaman dia itu seperti apa sih di sana dan apa yang dia alami di sana. Ini si Gibran ini sangat kompleks nih. Dia hilang selama 6 hari dan untungnya dia tidak mau memakan makanan di sana. Akhirnya dia berhasil ditemukan dan kembali lagi ke alam manusia. Nah itu. Jadi mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan share. Apabila ada salah-salah kata saya membahasnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya juga manusia yang tidak luput dari dosa dan tidak luput dari salah. Oke, sampai ketemu di video kita selanjutnya. Patuhin terus protokol kesehatan. Oke.